opening. Opening merupakan tahap awal yang dilakukan konseling untuk membangun hubungan dengan konseli, di mana untuk membuka komunikasi atau interaksi dengan konseli. Dalam opening terdapat dua penyambutan, yaitu verbal dan non-verbal, di mana verbal itu sebuah komunikasi lisan seperti memberi salam, menjawab salam, dan lain sebagainya. Sedangkan non-verbal merupakan sebuah komunikasi dengan bahasa isyarat seperti menghentikan aktivitas, penyambutan, menjabat tangan, senyum, dan lain sebagainya. Berikut contoh percakapan dari opening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Mari, Mbak, duduk. Baik, Ibu. Saya senang Mbak bisa datang pada sesi konseling hari ini. Bagaimana Mbak kabarnya dengan Mbak siapa? Kabar saya baik, Bu. Nama saya Mareta Diana. Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Mareta. Saya sedang mengalami kekhawatiran, Bu. Yang kedua yaitu attending. Attending merupakan keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif. Berikut contoh percakapannya. Ibu di sini ada untuk Muna dan Ibu akan mencarikan solusi terkait dengan masalah yang kamu hadapi pada saat ini. Selanjutnya yaitu acceptance. Nah, acceptance di sini yaitu sikap menerima konseli secara utuh tanpa menghakimi. Dalam sesi konseling, konselor harus menerima konseli secara utuh tanpa menghakiminya. Berikut contoh percakapan dari acceptance. Kamu bebas untuk menceritakan apapun di sini. Ibu akan mendengarkan semuanya, Nak. Baik, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahap restatement. Restatement adalah teknik di mana konselor mengulangi atau menyatakan kembali isi atau inti dari apa yang telah diungkapkan oleh konseli. Berikut contoh dari restatement. Saya merasa bingung, Bu. Apakah jurusan saya cocok dengan saya atau tidak? Jadi, kamu merasa bingung ya, Nak, terkait dengan jurusan kamu sudah cocok apa tidak? Iya, betul, Ibu. Selanjutnya yaitu reflection of feeling. Reflection of feeling adalah teknik di mana konselor mengulang atau mencerminkan kembali perasaan yang diungkapkan oleh konseli. Berikut contoh dari reflection of feeling. Sepertinya kamu merasa cemas dan ragu terhadap masa depanmu ya, Nak. Iya, Ibu. Itu membuat saya merasa stres akhir-akhir ini karena terlalu memikirkan berlebihan. Selanjutnya yaitu clarification. Clarification adalah teknik yang digunakan konselor untuk memastikan pemahaman yang tepat apa yang disampaikan oleh konseli. Berikut contoh dari clarification. Coba kamu ceritakan lagi, lebih dalam lagi tentang apa yang bikin kamu stres terkait dengan jurusanmu itu. Saya kurang menikmati mata kuliah dan nilai saya tidak terlalu bagus, Bu. Selanjutnya yaitu paraphrasing. Paraphrasing adalah teknik di mana konselor mengulang kembali atau menegaskan apa yang dikatakan oleh konseli dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Berikut contoh percakapan dari paraphrasing. Kamu tidak menikmati mata kuliahmu ya, Nak, sehingga menjadi stres dan khawatir tentang nilai yang tidak sesuai dengan harapanmu, Nak. Benar, Bu, itu yang saya rasakan. Selanjutnya yaitu structuring. Structuring adalah proses di mana konselor mengatur dan merencanakan sesi konseling dengan jelas termasuk menetapkan tujuan, menentukan fokus, dan membuat kerangka kerja untuk sesi tersebut. Berikut contoh dari structuring. Baik, agar lebih fokus, bagaimana kalau kita mulai dengan membahas kenapa kamu merasa kurang cocok dengan jurusannya kamu, Nak, dan kamu sering merasa stres. Kita mencoba mencari jalan alternatifnya untuk solusi dari masalahnya kamu itu. Sebelumnya,
Waktu sesi konseling kita itu 45 menit. Apabila tidak terselesaikan, maka kita akan menjadwalkan di sesi konseling selanjutnya. Baik, Ibu. Selanjutnya yaitu lead. Lead adalah teknik di mana konselor mengarahkan arah percakapan atau diskusi untuk membantu konseli mengeksplor masalah secara lebih dalam. Berikut contoh dari lead. Apakah ada hal lain yang membuatmu kurang cocok terkait dengan jurusanmu ini, Nak? Mungkin karena saya merasa jurusan ini bukan minat saya dari awal, Bu. Saya terpaksa masuk di jurusan ini. Selanjutnya yaitu silent. Silent sendiri merupakan diam sejenak atau penggunaan jeda atau keheningan sebagai alat untuk memberikan ruang kepada konseli. Keheningan ini memungkinkan konseli untuk merenungkan dan mengungkapkan pikiran mereka tanpa tekanan. Berikut percakapan dari silent. Tetapi saya bingung, Bu, harus ganti jurusan atau tetap bertahan. Selanjutnya yaitu reassurance, merupakan pendekatan di mana konselor memberi dorongan, dukungan, atau keyakinan kepada konseli untuk mengurangi kekhawatiran atau kecemasan mereka. Berikut contoh percakapan dari reassurance. Tidak apa-apa, bingung, Nak. Proses ini wajar dan kita akan mencoba mencari langkah yang tepat terkait dengan masalahmu ini. Selanjutnya yaitu rejection atau penolakan, merupakan teknik yang digunakan konselor untuk melarang konseli melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Memberikan dukungan kepada konseli untuk melakukan hal yang lebih bijak. Berikut contoh dari rejection. Apakah saya harus berhenti kuliah saja, Bu? Ibu mengerti kenapa kamu berpikir seperti itu, Nak. Tapi berhenti kuliah itu bukan satu-satunya jalan pilihan. Kita bisa mencari cara yang lebih baik. Selanjutnya yaitu advice. Advice atau saran adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi konseli dalam menghadapi masalah. Berikut contoh percakapan dari advice. Mungkin kamu bisa berbicara dengan dosen pembimbing kamu terlebih dahulu, Nah, atau mencari tahu jurusan yang cocok dengan minat dan bakat kamu itu. Kalau memungkinkan, kamu bisa rembuh dengan orang tuanya kamu untuk mendapatkan dukungan. Baik, Ibu. Terima kasih atas sarannya. Nanti saya akan coba. Selanjutnya yaitu summary. Summary di sini merupakan kesimpulan di mana konselor itu mengulang kembali inti dari apa yang telah dibicarakan selama sesi tersebut dengan tujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan memperjelas masalah atau tema yang telah dibahas pada waktu itu. Berikut contoh dari summary. Baik, Nak, sama-sama. Jadi, hari ini kita sudah membahas tentang kebingungan dengan jurusan yang kamu ambil. Kamu merasa tidak cocok karena kurang minat dan nilai yang tidak memuaskan. Kita juga sudah mempertimbangkan beberapa langkah seperti mengeksplor jurusan lain, dan diskusi dengan orang tua, serta mencari informasi atau berdiskusi dengan orang yang berpengalaman. Apakah itu sudah mencakup semuanya, Nak? Iya, Ibu, sudah cukup jelas. Selanjutnya yaitu confrontation atau pertentangan, merupakan teknik di mana konselor dengan hati-hati dan empati menunjukkan ketidaksesuaian, ketidakcocokan dalam pernyataan, perilaku, atau pandangan konseli. Berikut contoh dari confrontation. Kamu tadi bilang, Nak, ya, bahwa kamu tidak menikmati pada jurusan ini, tapi kamu bingung untuk pindah. Bisa jadi masalahnya itu bukan pada jurusan,
melainkan cara kamu belajar atau mendekatinya. Bagaimana menurutmu, Nak? Mungkin ada benarnya, Bu. Saya memang belum mencoba memberikan usaha maksimal. Selanjutnya yaitu interpretation atau penafsiran. Merupakan proses di mana konselor memberikan makna atau penjelasan terhadap pikiran, perasaan, atau perilaku konseli, bertujuan untuk membantu konseli memahami pola yang mendasari masalah mereka. Berikut contoh percakapan dari interpretation. Bisa jadi kebingungan ini sebenarnya tentang menemukan cara menyesuaikan diri dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Nah, ini bukan hanya soal jurusan, tetapi bagaimana kamu mengelola harapan dan tantanganmu. Iya, Ibu, saya rasa itu benar. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir dalam keterampilan dasar konseling, termination, merupakan proses akhir dari sesi konseling. Berikut contoh dari termination atau tahap pengakhiran. Baik, saya rasa kita sudah membahas banyak hal pada hari ini dan waktu kita sudah pas ya, Nak. Jika belum terselesaikan, kita bisa menjadwalkan di sesi selanjutnya. Bagaimana perasaanmu setelah sesi ini? Sudah cukup, Bu. Saya merasa lebih lega dan punya gambaran langkah apa yang harus saya ambil. Saya senang mendengarkannya, Nak. Terima kasih juga sudah mengungkapkan semua yang kamu rasakan dan sudah meluangkan waktu pada sesi pada hari ini. Semoga sukses ya, Mbak Mareta. Amin, terima kasih juga, Bu. Ini sangat membantu kepada saya.